Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menyapa kita pada hari ini tertulis di dalam Mazmur 130 ayat 7. Demikianlah dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel, sebab pada Tuhan ada kasih setia dan Ia banyak kali mengadakan pembebasan. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di situasi dunia yang saat ini, negara yang saat ini, gereja yang saat ini yang dihebohkan dengan wabah virus corona atau yang dikenal dengan COVID-19. Virus ini telah menjangkit dunia, yang membuat seluruh umat manusia, bahkan kita orang percaya saat ini, yang akhirnya hidup di dalam ketakutan, hidup di dalam kekhawatiran, dan seakan-akan kehilangan pengharapan. Semua orang sedang mengeluh, semua orang sedang ketakutan, semua orang sedang berteriak dan mengatakan, kapan berakhir wabah ini? Kapan ini berakhir? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, situasi ini ingin mengajarkan kita agar kita hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan. Kita diarahkan kepada Tuhan sebagai sumber pengharapan itu sendiri. Kita menjalani hidup saat ini adalah hidup yang tidak bebas atau hidup yang dibatasi, karena hal-hal yang dijaga supaya virus itu tidak tersebar atau menular kepada yang lain. Karena itu akhirnya kita dibatasi di dalam gerak, baik pergerakan kita di luar, bertemu dengan keluarga, bahkan kita sedang dibatasi untuk hadir di tempat ibadah atau di gereja. Disinilah Tuhan mau melihat apakah kita tetap setia untuk berpengharapan kepada Tuhan? Apakah kita setia untuk berdoa kepada Tuhan? Karena ketika kita tidak berada di gereja atau tidak berada di gedung gereja, apakah kita juga mau beribadah kepada Tuhan di tengah-tengah keluarga kita yang kecil? Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, apakah kita sebagai umat yang setia berpengharapan kepada Tuhan? Apakah kita sebagai umat yang percaya dengan keadaan ini yang tidak dapat beribadah rumah tangga atau beribadah di gereja, melakukan ibadah di rumah kita masing-masing bersama dengan anggota keluarga kita? Ataukah itu hanya menjadi kekhawatiran bagi kita, kenapa kan tidak bisa beribadah lagi bersama? Tetapi disinilah kita diajarkan untuk merenung kembali bahwa situasi ini ingin memperlihatkan kesetiaan kita kepada Tuhan. Apakah kita benar-benar setia berharap kepada Tuhan? Atau kita hanya mengatakan saja kenapa tidak ada ibadah? Tetapi ketika kita diajarkan untuk beribadah di tengah-tengah dengan bersama keluarga kita, di situ juga kita tidak melakukan apa-apa. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, disinilah firman Tuhan ini mengajarkan kepada setiap kita, setiap orang tua, untuk mengajarkan kasih setia Allah kepada anggota keluarga, supaya kita setia berpengharapan kepada Tuhan. Karena Allah kita itu adalah Allah yang penuh kasih setia. Walaupun kita tidak setia, Allah tetap setia. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, Tuhan yang penuh dengan kasih setia itu berharap kepada kita untuk menjalani hidup yang setia kepada Tuhan. Marilah kita hidup dalam kesetiaan. Kita harus hidup untuk menuruti segala aturan. Apapun yang sedang dilakukan oleh gereja dan juga pemerintah saat ini, marilah kita tunduk kepada perintah-perintah itu. Karena di sini juga menunjukkan kasih setia. Di mana ketika kita setia, maka kita akan terjauh dari segala yang sudah menjadi kekhawatiran bagi kita. Mungkin kita sekarang sedang khawatir, mungkin kita sedang menunggu-nunggu, karena kita tidak sabar, karena kita tidak mau mengurung diri sejenak,
sehingga akhirnya virus itu cepat merebah, cepat menyebar, cepat menjangkit dunia. Tapi hari ini Tuhan mau berkata kepada kita, setialah, berpengharapanlah di tempatmu, di rumahmu, dimanapun engkau berada. Mari kita berdoa bersama untuk berpengharapan kepada Tuhan supaya situasi ini cepat berakhir. Karena Tuhan sedang berjanji pada saat ini. Di dalam pergumulan Allah menyatakan kepada kita bahwa Allah itu adalah Allah yang berkali-kali mengadakan pembebasan kepada umat yang bergumul dan berpengharapan kepadanya. Saudara-saudaraku yang terkasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, orang yang hidup dalam pengharapan adalah orang yang sabar menantikan sesuatu yang akan datang. Karena itu sabarlah kita menanti, sabarlah kita untuk pernyataan yang akan datang itu. Karena itu tetaplah berdoa, tetaplah berpengharapan. Karena di sini kita dituntut berpengharapanlah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah Allah yang setia yang akan mengadakan pembebasan. Karena dengan setia itu, maka pembebasan itu akan kita raih atau akan kita dapati. Karena itu saudara-saudaraku yang dikasih oleh Tuhan kita Yesus Kristus, di suasana ini, di situasi ini, mari kita merenung sejenak, berdoa kepada dunia ini di tengah-tengah keluarga kita, di mana dunia ini mengharapkan kehadiran kuasa Tuhan supaya kita semua diselamatkan. Pembebasan itu adalah milik Allah. Kita umatnya hanyalah berpengharapan akan kasih setia Allah yang membawa pembebasan. Karena itu datanglah kepada Tuhan, karena Tuhan adalah sumber dari kasih setia dan juga sumber daripada pengharapan. Amin. Shalom.